Oke, selamat datang kembali di channel Kang Tronik. Kali ini kita akan mencoba menghubungkan HMI Highwell dengan power meter dari Renata dengan tipe AX9L. Nah, di video sebelumnya kita sudah coba ulik apa saja settingannya yang ada di dalam dan juga bagaimana mengkoneksikannya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengambil data pembacaan yang ada di power meter ini untuk ditampilkan di HMI Highwell ini. Jadi HMI Highwell ini itu adalah device yang bisa digunakan untuk memonitoring maupun mengontrol serta akuisisi data ya, yang bisa digunakan untuk di industri ya. Bahkan aplikasinya ini sangat luas ya, bisa di berbagai sektor. Nah, di sini HMI Highwell yang kita punya dengan tipe B7HW. Nah, untuk suplainya 24 volt DC, nanti bisa disuplai di sini ya, 24 volt DC, di sini plus minus dan ground. Lalu di sini sudah input WiFi, jadi ini untuk antenanya jika ingin menambah jangkauan. Lalu ada USB, bisa digunakan untuk memprogram ataupun memberikan memori ya. Ini bisa digunakan untuk memberi flash disk, misalkan untuk menyimpan data logger ataupun menampilkan sesuatu dari USB-nya. Lalu di sini ada port serialnya ya, ada COM1 dan COM2. COM1 ini untuk RS232 bisa dilihat di sini, dan COM2 ini untuk RS485. Nah, ini ada 9 pin ya, karena ini adalah pin DB9 namanya karena jumlahnya dari 9. Untuk alokasinya seperti apa? Nah, sesuai tulisan yang ada di sini. Jadi pin 1 kita perjelas lagi. Di sini pin 1 ini untuk RS485A ya, A+. Itu di COM2 ada di pin 1. Cara bacanya tuh dari posisi yang paling lebar ini ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi yang 4 ini yang paling banyak, ini yang bagian atas ya, itu hitungan satunya dari kiri 1 2 3 hingga seterusnya. Seperti itu. Jadi pin yang akan kita coba nanti melalui interface RS485, karena power meter ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ini menggunakan interface RS485. Nah, ini ada tulisannya RS485 A dan B ya. A, B, COM. Ini bisa diisikan ground. Nah, nanti akan kita hubungkan ke sini ya. Pin 1 ini untuk A-nya, pin 6 ini untuk B-nya, dan COM-nya nanti bisa kita gunakan ke ground. Jadi kita hubungkan ke pin 5. Pin 5-nya yang ini berarti 1, 5, dan 6 yang akan kita gunakan. Lalu port LAN ini bisa digunakan juga untuk memprogram ataupun menghubungkan HMI ini ke internet atau mengambil datanya juga. Jadi tergantung program yang kita buat. Nah, oke, langsung saja coba kita wiring. Pertama kita sambungkan dulu ininya, sumbernya satu daya 24 volt. Di sini menggunakan adapter 24 volt. Lalu nanti kita hubungkan serial ini ke power meter Renata. Oke, langsung saja. Nah, jadi ketika ini kita hubungkan ke satu daya ya, adapternya kita aktifkan, maka HMI-nya akan menyala. Nah, ini kelihatan ya posisi running. Nah, nanti yang akan kita sambungkan adalah pin serial di sini. Kita gunakan RS485. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Kita cari kabel jumper, atau nanti jika versi industrialnya tentu menggunakan interface DB9 yang female-nya, karena ini male ya. Sekarang kita coba untuk menusukkan saja menggunakan kabel jumper. Di sini warna merah kita hubungkan ke yang A-nya. Nah, di sini A adalah pin 1. Jadi pin 1 di sini. Ya, kita perjelas lagi gambarnya. Ini warna merah ini untuk pin A, kita masukkan pin A. Oke, tekan. Nah, lalu pin A, B-nya warna oranye. B ada di nomor 6, maka di sini dan ground. Ya, 1 2 3 4 5, berarti 5 yang paling ujung sini. Nah, cukup 3 kabel atau 2 kabel saja. Nah, untuk standarnya tentu menggunakan 3 kabel ya, agar lebih aman. Di sini udah warna merah A, oranye B, dan kuning ground atau COM. Nanti kita hubungkan ke power meter. Sekarang kita coba ya. Di sini udah ada program sebelumnya, nanti kita akan coba buat lagi. Jadi cukup mudah untuk koneksi RS485 ini. Jadi kita hubungkan aja interface A ke A, B ke B, dan COM ke ground atau ground dan ground. Ya, ini untuk namanya sangat bervariasi, nanti beda device kadang namanya ground. Jadi COM ini memang biasanya dipasang untuk groundnya ya, sebagai referensi nilai nolnya ketika komunikasi data. Oke, ketika AB ground sudah terpasang, kita bisa coba lakukan settingan. Nah, oke. Langkah awal yang harus disetting adalah di power meternya. Jadi kita geser dulu HMI-nya. Di sini power meternya. Pertama, di sini kita pencet dulu ya. Oh, ini pembacaannya. Nah, ini masih yang seperti sebelumnya, kita baca fasa R ya. Fasa 1 fasa saja yang kita coba. Nah, nanti kita akan coba membaca data tegangan ini pada line A dan juga arusnya ya. Arus ini kita klik aja yang kanan ini. Bukan arus ya, tapi kita baca frekuensi yang ini. Oke, nah cara settingannya apa aja? Pertama, tekan set dulu sampai muncul
tampilan baru. Nah seperti ini. Nah ini di settingan ini bisa kita skip saja ya, untuk keamanannya tidak perlu. Nah di menu konfigurasi ini kita pencet set lagi. Pertama kita atur addressnya. Nah di sini addressnya bebas, ingin 1, 2 atau berapa ya. Jadi misalkan parameternya ada banyak, kita bisa buat address yang berbeda antara satu parameter dengan parameter yang lain. Nah misalkan ini karena kita cuma punya satu, kita coba satu, set lagi ya, lalu kita langsung geser saja bisa, atau agar tidak terpencet bisa pencet escape dulu. Nah, baru digeser ya. Setelah address, add ini address, dan di setting adalah baud rate kita set. Nah di sini baud rate-nya adalah 9K6. Kalau melihat di datasheet 9K6 ini berarti 9600 ya, baud rate-nya 9600. Ini bisa ditingkatkan atau ya terserah. Untuk by default-nya itu 9600. Jadi misalkan ingin lebih cepat bisa menggunakan ini 1902 ya, 19K2 ya, 19200. Nah tapi kita gunakan by default saja, kita gunakan 9K6 ya. Huruf seperti ini adalah K, kita set. Lalu selanjutnya adalah settingan DTF. Ini kita setting H dan L ya, jadi high ke low. Ini nanti bisa dicoba-coba saja tergantung aplikasi yang digunakan. Nah ini nanti kita setting ke high ke low saja, atau nanti misalkan bingung, ini bisa di skip saja, kita atur nanti. Lalu ada settingan parity atau pengecekannya ya, data yang dikirim ini akan dicek ini menggunakan non ya, settingan non. Ini nanti bisa digunakan even, odd dan lain sebagainya. Nah ini even, odd ya, atau non. Nah misalkan di sini non, maka di HMI-nya juga nanti di setting non. Kalau di sini di settingnya even, di sini juga even. Jadi tergantung settingannya harus sama, harus sesuai intinya, bukan harus sama tapi sesuai. Ya di sini udah non, kita pakai non saja. Oke. Ya cukup seperti itu, kita escape. Nah, maka selesai untuk settingannya. Oke, di sini kita akan buka aplikasinya menggunakan Hywel Cloud SCADA. Nah, sekarang ini Kang Tronic menggunakan versi 3.37 ya, versi yang cukup baru. Nah, pertama apa yang harus dilakukan yaitu membuat project baru. Ya, klik create new project. Nah, di sini kita sesuaikan dengan HMI yang kita gunakan, atau misalkan menggunakan PC. Nah, karena ini project ini menggunakan HMI, maka kita pilih HMI yang sesuai, yaitu B7H. Jadi sesuaikan dengan tipe HMI yang digunakan. Lalu kita aktifkan Open LAN aksesnya. Di sini tidak perlu dikasih password. Lalu oke. Ya, di sini tidak perlu ya. Kita close LAN. Nah, seperti ini untuk tampilan awalnya. Di sini ada device-nya. Nah, di sini kita tambahkan device baru ya, yaitu device power meternya. Kita klik tambah di sini, klik 2 kali. Nah, kita pilih yang common karena bukan termasuk PLC ya, kita ambil yang di common, kita perbanyak di sini. Kita gunakan Modbus master ya. Jadi kita baca, kita sebagai master. Nah, di Modbus master ini karena kita menggunakan RTU ya, yaitu RS485. Pertama kita setting di sini communication port. Karena di HMI itu tertera RS485 itu di COM 2, kita ganti di COM 2. Jadi harus sesuai. Ya, lalu di sini interface-nya kita ganti RS485. Nah, di sini udah RS485. Lalu nah di sini device station number yang sesuai seperti di power meter. Karena di power meter tadi kita setting 1, maka di sini juga 1. Kalau di power meter nanti 2, di sini juga 2. Lalu di sini untuk baud rate tadi karena 9K600 ya, 9K6 maka 9600. Kita pencet yang ini ya. Lalu data bitnya 8. Parity checknya tadi non, jadi kita harus sama. Lalu stop bitnya ini 2. Nah, tahu dari mana ini ada di datasheetnya. Nah, kebetulan untuk merek Renata ini stop bitnya itu 1. Nah, cukup seperti itu untuk settingannya. Lalu kita pencet OK. Maka akan, nah di sini sudah menambah, kita yes. Setelah itu kita buat variabel untuk mengambil datanya. Jadi misal kita ketik saja kita ingin membaca tegangan. Nah, untuk registernya kita pakai yang 4X ya, yang fungsi code-nya 3 dan 6 ya. Untuk format address-nya desimal. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita perlu buka datasheet. Ini adalah datasheet dari AX9L dari Renata. Kita scroll ke bawah untuk alamat-alamatnya. Biasanya ada di paling bawah. Nah, ini adalah address untuk membaca parameter-parameternya. Jadi ada 32 parameter di sini, cukup banyak. Mulai dari ini fasa, tegangan A, B atau RST-nya. Nah, ini untuk alamat data yang bisa kita ambil. Jadi misalkan kita ingin baca tegangan di line A atau di pin A yang kita pasang tadi, itu kita masukkan address 4000. Nah, ini adalah address dalam bentuk heksa. Kita konversi dulu ke desimal. Caranya bisa pakai kalkulator ya. Kita cari konversi. Ini standar, kita cari yang konversi. Di sini pakai yang programmer. Nah, kita pakai heksa. Jadi 4000 heksa itu berapa?
4000 hexa itu desimalnya sekian. Jadi ini ya, kita copy aja. Kita baca tegangan di sini, maka kita masukkan addressnya. Addressnya berapa tadi? Kita pastekan Ctrl V. Nah, ini 16384 sudah sesuai ya. Jadi 4000 hexa ini sama dengan 16384 desimal. Nah, lalu address linknya ini kita ganti long karena tipe datanya long ya, langsung otomatis 2. Kenapa? Nah, ini bisa terlihat di sini long. Maka di sini besarnya long itu 2 byte seperti itu. Lalu cukup seperti itu ya untuk disetting. Lalu misalkan kita ingin baca frekuensi, kita tambah aja klik 2 kali di bawah. Jadi caranya klik 2 kali di halaman baru seperti itu. Nah, kalau mau hapus tinggal klik kanan, kita delete. Oke. Nah, di sini variabel pembacaan selanjutnya adalah variabel frekuensi. Jadi misalkan di sini power meter, nah modbus 1 ini bisa kita ganti namanya. Nanti di device properties ya, kita ganti namanya misalkan power meter. Jadi device yang kita pasang ini adalah device power meter. Oh ya, untuk penamaannya tidak bisa ada spasi ya. Power meter seperti ini. Nah, jadi di dalam power meter ini apa aja yang kita baca, kita bikin variabelnya. Jadi di dalam power meter misal kita baca tegangan, ya kita tulis tegangan. Nah, address ini tegangan apa yang dibaca. Kalau tegangan yang A, maka kita isi address yang ini. Seperti itu seterusnya. Jadi misalkan tegangan A, tegangan B, dan seterusnya nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, karena di sini kita coba untuk baca tegangan dan frekuensi, maka variabelnya 2 saja, yaitu tegangan dan frekuensi. Lalu untuk frekuensi kita cek alamatnya, cari frekuensi. Nah, di sini frekuensi itu alamatnya 4032. Kita masukkan di sini. Ya, ini kita hapus saja. Hexa kita pencet 4032. Ya, 4032 ini adalah desimalnya sekian. Ini bisa kita copy aja 16434. Ini kita Ctrl A, kita paste. Nah, ini adalah alamat untuk frekuensi. Ini kita ganti long. Nah, seperti itu untuk settingan dari variabelnya. Selanjutnya kita kembali ke profile project. Nah, di sini untuk displaynya kita bisa tambahkan banyak display, misalkan banyak. Nah, di sini karena kita coba baca saja, kita belajar setting komunikasi, maka kita buka main display seperti ini. Ini adalah bagian yang akan ditampilkan ya. Bisa kita kecilkan misalkan 75%. Nah, jadi bagian yang kotak-kotak ini adalah bagian yang ada di HMI. Kalau kita pasang objek di sini tidak akan muncul. Nah, pertama misalkan kita ingin tampilkan misalkan tulisan ya, bisa pakai numeric input display. Kita drag ya, kita klik tahan, taruh di sini. Nah, kita klik 2 kali sampai muncul. Nah, ini kita baca variabel yang mana? Kita klik titik 3, lalu ini power meter ya. Karena kita ingin baca tegangan misalkan, maka klik yang tegangan, confirm. Oke, seperti itu. Lalu satuannya karena tadi masih long integer, kita ubah ke desimal ya, pembacanya desimal. Lalu digit yang terlihat berapa? Karena ratusan maka 3, lalu belakang komanya kita pasang 1 saja. Nah, seperti ini ya. Jadi ratusan ya, karena ratusan itu yang di samping kiri komanya itu ada 3, lalu di belakang koma ada 1, ini tinggal di oke. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini nanti 200 berapa, koma berapa, seperti itu. Kita baca juga yang frekuensi. Jadi klik 2 kali. Kita klik ini 3.3, kita pilih yang frekuensi, confirm. Nah, oke, setelah itu karena frekuensi itu angkanya cuma 2 ya, 50 kan ya, paling 50 frekuensi, maka interdigitnya 2 ini tetap 1. Oke. Nah, seperti itu. Ini untuk frekuensi. Misalkan ingin menampilkan tulisan bisa di sini. Jadi untuk tutorial pertama kita fokus ke bagaimana komunikasi datanya. Nah, ini untuk ganti tulisan. Ini misalkan tegangan line A atau tegangan A aja. Oke. Ini tegangan A, kita copy paste saja di sini frekuensi. Lalu oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini juga ada banyak sekali fiturnya, bisa menampilkan banyak hal, misalkan seperti ini. Misalkan kita tampilkan frekuensi di sini. Jadi tinggal kita klik 2 kali ya, read yang dibaca apa, misalkan frekuensi, maka di power meter kita pilih frekuensi, confirm. Nah, lalu digitnya itu cuma 2 ya, karena 50. Lalu minimum maksimumnya, misalkan angka maksimalnya 80, seperti itu saja. Jadi maksimal ini 80. Kalau di setting 100 maka di sini nilainya 100. Jadi untuk maksimal penunjukan ini coba kita taruh tengah. Nah, lalu kita simpan, jangan lupa baca data PM, enter. Nah, setelah itu kita bisa compile terlebih dahulu untuk mengetahui apakah ada error dari settingan yang kita buat.
Oh, tidak ada. Close. Selanjutnya kita pasang Ethernet rel laptop dengan HMI. Oke, sebelum kita upload program, pastikan di sini untuk kabel Ethernetnya yang ini kita hubungkan ke laptop juga. Ini ke HMI-nya. Kita klik saja. Selanjutnya setelah kabel Ethernet terhubung, kita bisa lakukan upload ya. Kita masukkan program ini, settingan ini ke dalam HMI, yaitu dengan menekan tombol download ini yang gambarnya seperti di bawah. Kita klik. Nah, nanti sistem akan melakukan compile otomatis dan mencari alamat IP dari HMI-nya. Ini langsung saja kita oke. Nah, oke. Project sudah mulai terdownload. Oke, setelah program berhasil terdownload, nah, setelah program berhasil terbaca di sini ya dapat dilihat pembacaannya masih belum akurat ya. Ada yang perlu dirubah ya. Bisa kita rubah dari program HMI-nya atau dari sini, yaitu tadi besaran high low-nya. Nah, misal kita setting dari power meternya, kita klik setting. Oke, kita ke menu konfigurasi, kita ubah tadi yang DTF ya, kita ubah ke low high setting, kita close ya, seperti itu. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk tegangannya 212 volt, jadi sesuai dengan yang ada di per meter. Lalu di sini untuk frekuensi 50,1, kita lihat di per meternya ya, 50,1 di sini benar. Nah, untuk ini berarti tampilannya tadi ada yang kurang ya untuk frekuensi, nanti tinggal disesuaikan lagi. Kita coba edit lagi yang ada di program. Nah, oke, karena untuk tampilan frekuensi yang ada di kotak ini tadi masih salah, kita perbaiki dulu. Kita klik 2 kali di sini. Nah, ini untuk desimal digitnya ini 2, karena banyak data yang dikirim itu ada 4 digit ya. Jadi 2 digit di depan dan 2 digit di belakang. Oke. Nah, harusnya tampilan seperti ini untuk frekuensi karena ada 2 digit di depan dan 2 digit di belakang. Selanjutnya kita tinggal upload ulang ya. Kalau di sini namanya download. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, tadi hasil upload ulangnya sudah berhasil. Kita coba cek ya apakah pembacaannya sudah benar. Nah, oke, pembacaannya sudah benar di sini untuk frekuensinya 50,06 ya, jadi sesuai sama seperti yang ada di pembacaan di power meter. Kalau untuk tegangan juga kita tinggal kembali ke menu home ya, mencet-cet sekali ini ke menu home. Nah, seperti ini tegangan fasanya, fasa A-nya, fasa R 213,6 di sini juga. Jadi sesuai, misalkan ada delay itu jedanya sangat sedikit ya. Nah, sudah sama persis. Nah, sekian untuk tutorial membaca data power meter ke HMI. Selanjutnya akan ada pembahasan bagaimana caranya menghubungkan HMI ini dengan internet. Jadi kita bisa akses melalui handphone ataupun komputer. Oke, sekian. See you in the next video. Thank you.